Saya mencari referensi tentang mindset dari buku ke buku. Akhirnya menemukan ada poin tertentu yang menjelaskan tentang mindset. Ambil salah satu contoh, anak-anak kita, sumber daya kita yang paling berharga. Banyak anak yang terjebak mindset yang stagnan atau mindset tetap. Anda dapat memberi mereka lokakarya, brainology secara personal. Brainology itu pola pikir yang menggunakan otak, dan otak kita supaya jalan seperti apa. Mari kita lihat beberapa cara untuk melakukannya. Ini dalam buku miliknya siapa ini? Oke, lanjut aja, nggak terlalu penting. Anak dengan mindset tetap ya, yang dewasa sebelum waktunya. Sebagian besar anak yang mengadopsi mindset tetap tidak mudah percaya hingga memasuki fase masa kanak-kanak selanjutnya. Tetapi hingga memasuki fase masa kanak-kanak selanjutnya, berapa anak memulainya jauh lebih awal. Karena anak ini belum saatnya kelas 3, tapi pelajaran kelas 3 udah bisa melakukannya, bisa menjalankannya, bisa menyelesaikannya. Seperti contoh di sekolah ada kelas akselerasi ya, akselerasi. Itu karena anak itu cerdas atau pinter, belum saatnya tapi dia udah bisa, seperti itu. Dilema, bayangkan suatu hari anak laki-laki Anda masih kecil pulang ke rumah dari sekolah dan mengatakan kepada orang tuanya, sebagian anak cerdas dan sebagian anak yang lain adalah bodoh, atau mereka berotak lebih buruk. Ini kata-kata diksi yang agak kasar ya dari buku ini. Tapi Anda terkejut, siapa yang berkata begitu kepadamu? Tanya Anda kepadanya dengan kesal dan ingin mengajukan keluhan kepada sekolah. Saya memikirkan sendiri, jawabannya dengan bangga. Dia menyaksikan bahwa sebagian anak dapat membaca dan menulis huruf serta angka. Nah, dari situ sementara yang lainnya tidak bisa. Dia menarik kesimpulan sendiri dan dia segera meyakini kesimpulan itu. Anak laki-laki, Anda sudah dewasa sebelum waktunya dalam seluruh aspek mindset tetap, dan mindset tersebut akan segera berkembang sepenuhnya. Dia membangun ketidaksenangan terhadap usaha. Dia ingin otaknya yang cerdas menyelesaikan segala hal dengan cepat untuknya. Dan ini seringkali terjadi ketika muda bermain catur, ketika dia mulai bermain catur dengan cepat pasangan Anda karena menganggap dapat memberikan inspirasi, menyewa film Searching for Bobby Fischer, sebuah film tentang seorang juara catur muda, dan film itu anak laki-laki Anda akan mempelajari bahwa Anda bisa kalah dan tidak akan menjadi juara lagi. Jadi dia pun berhenti. Aku adalah juara catur, Papa. Dia mengumumkan hal ini kepada semua orang, seorang juara yang tidak akan bermain lagi. Lantaran sekarang memahami artinya kalah, dia mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindarinya. Dia mulai curang ketika bermain Candyland, Chutes, dan Ladders, ya, dan permainan-permainan lain. Dia terus ini mengembangkan permainan-permainan yang dia tahu, dan dia terus berkarya mencari inovasi-inovasi dengan apa yang dia lihat. Dia kembangkan sendiri dengan mindset mereka. Itulah pengembangan mindset yang kadang ada yang terlalu cepat dan terlalu pintar, dan dia mulai bermain trik-trik yang kadang-kadang kurang sehat. Itulah anak-anak yang mindsetnya lebih cepat dan anak-anak mindsetnya yang terlambat. Untuk berpikir cepat dan pintar secara secara rasional. That's all about mindset. Have a nice day, have a nice afternoon. See you next time with the same time and same channel. Wassalamualaikum and goodbye. Viewer, kali ini saya muncul lagi dengan judul mindset ya. Setting otak atau pikiran kita di setting kemana. Karena mindset itu setiap pergerakan, setiap perkembangan ada perubahan. Nah, ada juga yang nggak mengalami perubahan. Seperti contoh, orang yang sudah dewasa itu masih
childish atau kekanak-kanakan. Itu berarti pola pikir dan mindsetnya masih belum berubah. Nah, ada juga mindsetnya anak yang kepingin bermain terus ya, bermain yang mainannya itu usia dewasa, seperti contoh main game yang perang-perangan padahal usianya dia masih usia 5 sampai 7 tahun. Nah, ini belum saatnya dia sudah melakukannya seperti itu. Itu mindset yang harus kita perbaiki dan kita cari jalan keluarnya. Ada juga bapak-bapak yang gaulnya masih sama anak-anak usia ABG kayak gitu, atau anak-anak ABG yang selalu nimbrung sama orang-orang dewasa. Akhirnya dia berpikir dewasa sebelum waktunya, seperti itu. Atau memang mindset berubah karena keadaan ya, keadaan misalnya oke, orang tua aku nggak punya, aku tapi pengen sekolah, aku pengen cari duit. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita ada mindset itu yang bisa menjadi positif, juga ada mindset itu yang stagnan, ada juga mindset itu yang negatif. Jadi makanya mindset harus diperhatikan perkembangannya sejak dini dan dimulai dari kita sendiri, dan kita harus kontrol diri kita sendiri, emosi kita dan situasi seperti apa. Kita harus hidup berimbang dengan mindset yang berimbang. Nah, itulah tentang mindset.